Jadi eh, apa namanya? Kalau kita lihat polanya, memang suatu dosa itu atau kerasukan itu ada dua unsur ya. Satu unsur manusianya yang punya bibit gitu ya. Kalau bahasanya sering kita pakai ya bibit dosa atau dosa waris gitu. Jadi ada bibitnya, ada alasannya supaya roh itu masuk. Terus yang kemudian kombinasi dari antara unsur manusiawi plus unsur roh dikerasukan itu barulah menghasilkan kejahatannya secara lengkap. Kalau kita lihat contohnya Yudas ini kan dia sebenarnya tidak terlihat kerasukan dalam pemahaman umum yang sekarang ya. Kalau pemahaman umumnya orang kan kalau orang kerasukan berarti kan teriak-teriak histeris gitu ya. Dalam kasusnya Iskariot ini nggak kelihatan, dia nggak kelihatan heboh gitu. Bahkan dia ke bait suci, masuk bait suci, ketemu para ya kohen-kohen kepala di situ ya, sambil menyerahkan itu kan ada diskusi, ada negosiasi, ada dialog gitu. Nah, jadi ada dialog ini yang jadi menarik gitu. Artinya dia ya sebenarnya waras, sehat. Secara medis sehat, sehat apa namanya? Sehat jiwa nih ya. Ya kelihatan kalau dia itu orang yang bermasalah secara kejiwaan. Tapi dengan dia dirasuki, dia akhirnya jadi lengkap. Eh, Bibit stresnya jadi lengkap. Makanya ini pemahaman yang perlu kita pahami. Jadi kalau orang mengalami stres yang spiritual, itu pasti ada bibitnya. Jadi manusia sendiri ada bibitnya. Ada alasan, ada penyebabnya. Ada satu ayat yang selalu saya ingat-ingat. Tidak mungkin dua orang berjalan bersama-sama kalau tidak ada kesepakatan. Ini bisa kita masukkan dalam pernikahan. Jadi ada kesepakatan berjalan bersama-sama ya, dua orang, laki perempuan. Kemudian ada tim. Jadi tim itu minimal kan dua. Kalau dua orang berjalan bersama-sama, pergi bareng, misalnya piknik bareng, berarti kan ada kesepakatan. Oh, kita berangkat pakai apa? Misalnya sepakat pakai bis. Kalau pakai bis berarti kita berangkat bersama, ketemu di mana, jam berapa. Beli tiketnya kapan misalnya. Jadi ada kesepakatan di mana dua orang berjalan bersama. Nah, berkaitan dengan spiritual roh-roh yang mengganggu pikiran atau mengendalikan pikiran yang tidak kelihatan jelas di luar ya. Bahkan kelihatan seperti orang ya, orang normal, orang waras, itu pasti ada kesepakatannya. Jadi artinya orang kerasukan itu pasti ada perjanjiannya, ada kesepakatan dari orang itu sendiri dan dari bibitnya tadi ya, dari suatu warisan itu. Tidak ada kesepakatan. Jadi prinsipnya orang yang sekarang dirasuki itu sebenarnya tidak bisa berdalih. Misalnya, loh saya kan tidak pernah berbuat perjanjian. Dia bisa ngomong begitu di depan manusia, tetapi kerasukan itu kan roh ya. Dia tidak sadar, maksudnya kejiwaannya nggak sadar, pikirannya nggak sadar. Nah, ketika roh itu masuk, sebenarnya antara roh setan dan roh manusia itu sama-sama ada komunikasi. Jadi kalau dia tidak menolak, ya rohnya masuk. Jadi kalau orang dirasuki itu sebenarnya roh manusianya itu ya setuju gitu. Silakan masuk. Cuman biasanya pikiran manusianya, jiwanya nggak sadar dengan pikiran rohnya. Jadi ada dua pemikiran. Jadi ketika pikiran rohnya berdialog, memberi izin masuk, itu pikiran jiwanya nggak sadar. Jadi secara legal ground, secara hukum, orang tidak bisa berdalih, saya nggak bisa dong kerasukan. Saya tidak pernah memberi izin. Ya itu jiwamu. Tapi rohmu memberi izin.
Makanya secara LG orang nggak bisa berdalih. Kalau orang berdalih berarti dia berbohong. Tidak mungkin tidak ada kesepakatan dari kamu sendiri gitu. Walaupun itu dosa pasif. Jadi walaupun itu dosa warisan, dosa pasif, diri kita sendiri yang sebenarnya secara hukum memberi izin untuk dimasuki. Makanya dalam metode pemuritan dan pelepasan yang selalu saya sering sampaikan, belajarlah untuk mengenali pikiran rohmu. Beda dengan pikiran jiwa. Seperti hari ini tim yang di lapangan tadi dia bilang di ini ya, camp genosidanya Holocaust itu ya, Auschwitz ya, dia tadi bilang ada suara gitu, ada suara di dalam hati tentang hutang darah gitu. Jadi dia mendengar, bisa disebut mendengar, bisa disebut mengilhaman gitu ya. Ketika dia masuk ke kawasan camp konsentrasi itu, dia mendapat pemikiran itu atau tanda petik suara gitu ya. Nah, ini salah satu pengalaman pemikiran roh. Secara jiwa tidak ada harusnya, tapi itu hanya bisa diterima kalau itu pemikiran roh. Jadi pikiran rohnya yang dominan gitu, atau bisa mendengar suara tadi. Nah, pikiran roh itu bisa mendengar suara Tuhan ataupun suara manusia. Jadi manusia lain ya, termasuk dirinya sendiri. Terus juga suara setan. Jadi seperti itu pemahamannya. Jadi tentang roh Tuhan itu ada satu ayat yang bilang begini. Roh Tuhanlah yang menyingkapkan segala sesuatu yang ada di dalam diri Tuhan keluar. Jadi roh Tuhan itu punya bisa disebut atribut, bisa disebut sifat gitu ya. Jadi roh ini bisa mengenal kedalamannya Tuhan lalu menyampaikannya keluar. Nah, roh kita juga sama. Jadi roh kita tuh ngerti kedalaman hatimu itu, tahu roh kita ya, bukan Roh Kudus ya. Ini berkaitan dengan istilahnya bisa dibilang hati nurani dan sebagainya. Tapi ini bahasa yang kita gunakan lebih cocok, itu roh kita.